Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Linda di channel Dedewa. Dan seperti biasa, kali ini saya akan bercerita kembali tentang kondisi kebun Dewa, kebun backyard kami yang berisi tanaman-tanaman sayuran. Ini adalah marigold ya, yang sudah kami post di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan bercerita tentang kondisi kebun saat panen tipis sedikit untuk beberapa kali makan, dan ada kondisi tertentu yang agak menyedihkan juga sih. Jadi ada pohon rubuh di kebun kami. Stay tune ya. Nah, untuk kali ini yang akan kami petik pertama kali adalah basil red rubin ini. Rencananya kami akan menggunakan basil red rubin ini untuk campuran nasi goreng ya. Jadi dimasak. Biasanya kan kami makan basil red rubin ini sebagai lalapan mentah aja gitu, cocol sambal. Dan sudah kami eksekusi ini basil red rubinnya untuk pelengkap nasi goreng, dan ternyata ya ampun enak banget. Selain rasanya yang gurih-gurih gimana gitu ya, wanginya itu sangat tajam ya, tapi tajamnya tuh tajam enak lah kalau menurut saya. Jadi khas basil tapi dimasak gitu. Dan itu sebelumnya saya belum pernah bikin sebelumnya. Agak khawatir juga, takut rasanya aneh, takut rasanya nggak enak. Ternyata nggak begitu, ternyata emang enak dan wangi banget nasi gorengnya, wangi yang inilah menggugah selera. Jadi layak dicoba nih. Jadi nasi goreng pakai basil. Mungkin menggunakan herbs lainnya juga rasanya nggak terlalu beda jauh ya, sama-sama enaknya. Dan untuk nasi goreng ini juga, selain menggunakan basil ini, saya juga memetik cabai rawit putih yang ada di kebun. Nah, ini dia cabai rawit yang kami gunakan untuk kami masak bersama dengan nasi goreng. Ini tuh kelihatannya kayak masih muda gitu, tapi ternyata memang warna cabai tuanya juga nggak beda jauh seperti ini. Dan enak ya, ya pedes. Masih, kalaupun masih muda emang warnanya ini, tapi rasanya tuh udah pedes. Kalau untuk yang nggak terlalu suka pedes mungkin udah pedes banget, tapi enak, seger gitu. Alhamdulillah masih bisa petik-petik makanan untuk yang kami makan itu langsung dari kebun kami dan langsung diolah. Jadi fresh banget deh pokoknya. Ayo deh cobain nanam. Nah, selain sayuran yang digunakan sebagai pelengkap nasi goreng untuk dimasak, kami pun butuh sayuran segar untuk untuk tambahan nutrisi dan untuk crunchy-nya. Nah, untuk untuk tambahan nutrisi dan untuk pelengkap nasi goreng tersebut, kami menggunakan kale, karena kebetulan ya itu yang lagi masih agak banyak ini adalah kale curly nih ya. Jadi kami memetik beberapa helai daun kale curly untuk dijadikan pelengkap nasi gorengnya. Itu enak banget, cobain deh. Jadi nasi gorengnya itu dimasak bareng sama herbs ya, si basil tadi. Terus udah mateng ya, tambahin pelengkap lainnya, ada sayuran mentah juga, yaitu kami menggunakan kale. Jadi udah si baunya wangi, rasanya enak, terus ditambah ada sensasi crunchy dari si kale ini. Dan insya Allah untuk kandungan gizinya juga bagus ya. Dan karena kami tahu
bagaimana tanaman ini tumbuh gitu ya, tanpa pestisida, tanpa ya tanpa zat-zat kimia yang kami khawatirkan, yang mungkin dikhawatirkan itu agak kurang baik untuk tubuh, mungkin ya kurang baik untuk tubuh. Jadi menggunakan bahan-bahan organik ini membuat membuat kita merasa nyaman, aman gitu dengan asupan makanan yang kita makan. Bismillah. Nggak cukup hanya dengan tambahan kale, saya cari-cari lagi nih yang lain, kira-kira apa ya yang bisa dimakan bareng makanan yang akan nanti kita makan itu, bareng si nasi goreng itu. Dan akhirnya pilihan jatuh ke apa coba, ke terong. Cuman terong yang udah berbuahnya itu baru terong lalap ungu ya, yang kecil-kecil bulat ungu, belum yang bukan yang panjang, bukan yang itu, bukan yang yang terong bulat hijau. Jadi ya udah kita memutuskan untuk mengambil terong-terong ungu ini untuk dijadikan lagi-lagi pelengkap gitu, pelengkap selain kali kerli tadi. Masih belum terlalu besar sih, masih kecil-kecil, tapi ya alhamdulillah lah bisa menambah variasi rasa untuk makanan yang kami makan. Nah, ini dia penampakan terongnya, masih unyil-unyil, cuman ya kebetulan kami punya lumayan banyak juga sih ini tanaman terong. Dan ini kita bukan dari benih beli ya, jadi tanaman-tanaman terong ini kami tanam dari hasil ini dari dari buah terong yang tumbuh di tanaman sebelumnya, di tanaman yang kami tanam sebelumnya gitu. Jadi anaknya ya pokoknya intinya metik dari tanaman terong yang udah ada, dan kami biarkan kembali menjadi tanaman-tanaman baru. Ini another day of panen-panen, of petik-petik. Ini si kakak katanya pengen bikin pecel, cuman emaknya nggak mau beliin kalau sayuran-sayuran di luar, karena kebetulan di kebun masih banyak ya yang bisa dikonsumsi. Jadi akhirnya tak suruh aja dia untuk petik-petik sayuran di kebun yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pecel. Nah, akhirnya lagi-lagi karena kondisi tanaman yang ada itu yang masih lumayan banyak itu kale, dan kalenya itu kale kerli, yang dipetik ya kale kerli lagi. Dan itu ada kembang kol nyempil, akhirnya kembang kol juga dipetik meskipun cuma satu. Pecelnya aneh ya, ada kale, ada kembang kol, extraordinary enggak ordinary. Terus ini yang lumayan banyak juga itu adalah bayam Brazil ya. Ini kan bayam Brazil tuh enak banget kalau untuk dicocol itu, karena teksturnya itu crunchy, crunchy tapi lembut gitu. Dia lebih lembut dari kale. Kalau kale kan agak keras ya, jadi tergantung selera sih. Kalau orang yang nggak senangnya sayuran-sayuran yang terlalu lembut, mungkin nggak akan terlalu suka kale ya. Tapi kalau siapapun yang suka sayuran dan apapun sayurannya dan seneng aneka tekstur, mungkin suka nih kale. Tapi kalau bayam Brazil kayaknya mungkin entahlah, kalau kata saya mah seharusnya semua kalangan doyan karena enak dan teksturnya juga ya enak lah, masuk gitu di lidah. Anak-anak saya juga yang nggak terlalu suka sayur pada doyan di si bayam Brazil ini. Ini si Kak Hana disuruh petik-petik doang, tapi sampai akarnya kecabut. Cuman nggak masalah sih sebenarnya mau akar kecabut. Ini mudah banget diperbanyak si bayam Brazil ini. Jadi kalau itu kita tinggal petik-petik daunnya, nanti batangnya, apalagi kalau masih ada akarnya, tancapin lagi aja, insya Allah dia akan bisa tumbuh lagi. Itu jadi yang penting dirawat, meskipun nggak terlalu intens, terlalu ekstra gitu. Nah, inilah hasil petikan Kakak Hana. Ada kale, kembang kol, dan bayam Brazil. Siap dieksekusi.
Nah, kalau ini adalah kondisi kebun backyard, kebun belakang, kebun sayuran kami di awal Maret 2022, yaitu hari ini itu tanggal 2 Maret 2022. Kondisi hari ini tuh alhamdulillah cerah, dan kalau cerah itu di daerah kami itu kondisinya sinar mataharinya tuh bisa, aduh panasnya, panas banget. Dan sebenarnya uh, kemarin atau kapan ya, itu udah kemarin, sebenarnya kemarin, tapi pagi ya kalau nggak salah, itu sempat disiram gitu, cuman sorenya itu karena ada gerimis-gerimis jadi kami tidak siram. Dan tadi pagi saya belum sempat nengok ke kebun, belum sempat siram-siram, kebetulan ya saya nggak punya uh, yang bantu-bantu di kebun, dan nggak ada di rumah juga kami kerjasama antara anggota keluarga aja gitu. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya tiap hari tuh kewajiban kami itu harus nengok kebun gitu. Cuman tadi pagi qadarullah ada kegiatan kampus yang tidak bisa ditinggalkan, saya jadi harus berangkat gitu ya, keluar rumah. Dan ya nggak sempet pagi-pagi tuh siram-siram, ngecek-ngecek tanaman dulu. Baru pulang ini baru sampai, baru pulang jam 11-an nyampe di rumah, dan ternyata kondisinya itu sudah sangat kering banget. Dan ya biasa ya kalau kena matahari terlalu terik itu agak layu-layu. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang sudah cukup besar sih sebenarnya nggak masalah ya, tapi kalau tanaman-tanaman kecil tuh aduh, kalau udah panas gitu tuh udah panasnya tuh panas banget, jadi sampai ada yang mati akhirnya. Ini beberapa nih banyak yang yang mati akhirnya. Udahlah whatever gitu, meskipun jam 11 akhirnya saya tak ambil selang dan saya siram-siram. Biasanya saya jarang nyiram-nyiram ya, apalagi kondisi air kalau lagi banyak hujan, alhamdulillah langsung disiram sama Allah. Tapi kalaupun nyiram gitu ya, nggak pakai selang begini. Biasanya kami kan ada wadah penampung air, dan qadarullah karena beberapa hari ini panas, jadi itu wadah penampung airnya itu kosong, nggak ada air setetes pun. Jadi ya terpaksa kami menggunakan air sumur yang dialirkan melalui selang ini. Mudah-mudahan bisa membantu tanaman ini untuk survive gitu. Dan sebenarnya kan katanya kalau misalnya kondisi panas-panas gitu tidak dianjurkan untuk siram-siram gitu ya, nantinya daunnya gosong lah atau gimana. Alhamdulillah sih selama ini saya berkebun gitu ya, kalau misalnya terpaksa kan memang kadang saya nyiram siang-siang kalau misalnya kelewat nyiram pagi atau sorenya kalau cuaca sedang panas. Nggak masalah ya, jadi alhamdulillah nggak sampai gosong-gosong, malah tapi alhamdulillah seger, dan mereka survive untuk menghadapi teriknya matahari. Aduh maaf ya, ini ada sampah plastik nih belum disimpan, soalnya kalau yang masih kira-kira masih dipakai biasanya saya simpan, jadi nggak langsung tak buang ke tempat sampah. Oke, balik lagi ke kebun. Nah, inilah kondisi wadah penampung air kami yang benar-benar kosong banget dan kering kerontang, menunggu air hujan untuk bisa diisi kembali. Ada juga sih yang sebagian yang udah disimpan di botol, di galon-galon itu ya, cuman galonnya udah kehabisan karena kami sekarang pakai refill lagi, nggak pakai yang refill yang sekaligus dapat galonnya gitu. Jadi ya udah penuh di situnya, terus tinggal yang di sini gitu. Dan kami menampung di sini, dan ya kondisinya kering, akhirnya kami siram-siram pakai selang. Itu lihat tanamannya udah pada kering-kering, pada layu, ya Allah kasihan banget. Mudah-mudahan tetap survive dan bisa tetap menghasilkan itu.
Dan saat menyiram ini kami dikejutkan oleh pemandangan seperti ini. Ini adalah tanaman pepaya Jepang atau caya yang rubuh menimpa tanaman-tanaman sayuran di sekitarnya. Tuh, gede banget ya. Ini kegedean ini soalnya dia ditanam di di planter bag. Dan sepertinya ukuran tanaman itu sudah melewati batas kapasitas planter bagnya tuh kan. Jadi dia nyungsep deh akhirnya, ya nggak ketahuan lagi nih menimpa sayuran-sayuran sekitarnya. Ya udahlah, udah memang harusnya seperti itu ya. Jadi emang kita pembelajaran juga sih. Jadi untuk tanaman yang cepat besar gitu dan ditanam di pot atau di planter bag, kita tuh harus rutin memangkas biar dia nggak tumbuh makin besar banget gitu. Jadi kalau udah begini kan ya gimana, tanaman-tanaman sekitarnya yang kena. Ini yang ketimpaan itu adalah barisan terong yang sedang akan berbuah gitu, yang sudah berbunga dan ada yang sebagian baru berbuah juga. Ya qadarullah ya, tapi masih nggak perlu bersedih karena masih ada tanaman-tanaman lainnya. Jadi ya sudah deh, lanjut siram lagi aja. Kasihan ini yang udah kekeringan, biar kuat menghadapi teriknya matahari yang mungkin akan semakin panas di siang hari nanti gitu, di siang menjelang sore nanti. Jadi ya sudah, nanti saya minta bantuan si Bapak Dewa saja untuk membereskan si pepaya Jepang yang nyungsep ini. Karena kayaknya kalau saya yang beberes, hemat energi lah. Tenaga perempuan kan ya begitu ya, excuse-nya itu terbatas gitu. Jadi mari kita meminta bantuan pada bapak-bapak untuk merapihkan kebun yang tertimpa pohon rubuh ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, untuk apa yang bisa kami share pada video ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menghibur teman-teman, syukur-syukur bisa menginspirasi untuk ikut berkebun seperti kami. Dan silahkan berbagi cerita tentang berkebun yang sudah teman-teman lakukan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menghijaukan bumi dan see you.